seorang yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bernama Abu Tha'labah, di mana beliau ini adalah seorang sahabat dan beliau juga rajin melaksanakan ibadah bermakmum berjamaah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ada kebiasaan aneh dari Abu Tha'labah ini. Jadi setiap selesai sholat, setiap selesai mengucapkan salam kanan kiri, beliau ini tidak pernah duduk berlama-lama zikir, bertahmid atau membaca bacaan lainnya. Kalau kita biasa habis sholat kan baca Allahumma antas salam wa minkas salam biasanya, atau membaca atau mengucapkan istighfar, kalimah-kalimah thayyibah lainnya. Tapi Abu Tha'labah ini begitu habis sholat, istilahnya adalah Allahumma lantas jalan. Jadi beliau ini langsung pergi. Setiap hari diperhatikan kenapa Abu Tha'labah ini setiap selesai sholat dia langsung pulang. Suatu hari ditanya, ya Abu Tha'labah, kenapa setiap selesai melakukan sholat kamu itu langsung pulang? Terburu-buru, seakan-akan apa yang kamu laksanakan ibadah itu penuh dengan ketergesa-gesaan. Kemudian Abu Tha'labah ini menjawab, saya sholat ini memakai pakaian, memakai baju itu gantian dengan istri saya di rumah. Jadi kalau saya sholat di rumah sudah nungguin istri saya. Kalau saya lama-lama di masjid, saya zikir segala macam, pasti waktu sholatnya sudah habis. Maka ketika habis sholat saya langsung pulang, karena di rumah saya antri gantian baju yang dipakai ini untuk melaksanakan sholat kembali yang digunakan oleh istri saya. Kemudian suatu saat Abu Tha'labah ini minta didoakan oleh Rasulullah untuk menjadi orang yang kaya, orang yang mampu, yang rezekinya lancar dan punya kemampuan untuk memiliki harta yang lebih dari sekarang ini. Tapi Rasulullah pada saat itu tidak langsung mengiyakan, karena beliau khawatir kalau nanti Abu Tha'labah ini diberikan kemudahan, beliau tidak ingat untuk beribadah lagi. Kemudian dalam waktu yang selanjutnya beliau pun masih meminta. Beberapa kali beliau meminta didoakan, tapi beliau Rasulullah ini masih menolaknya. Sampai suatu saat permintaan Tha'labah ini dikabulkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah ini mendoakan Abu Tha'labah agar diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya beliau dapat rezeki, dan rezeki ini kemudian diberikan seekor kambing. Kalau sekarang kambing mungkin sejutaan dapat, yang perempuan dapat nggak? Ya dapat rezeki 1 juta. Kemudian rezeki 1 juta ini diberikan kambing perempuan. Ketika diberikan kambing perempuan dari kecil, kemudian jadi dedara, dari dedara menjadi biak, kemudian kambingnya ini karena dikawinkan, kemudian hamil, kemudian beranak pinak, dan kambing ini menjadi banyak. Jadi awalnya 1, kambing ini menjadi banyak. Setelah kambing ini banyak, bahkan beliau ini mengembalakan kambing sampai keluar Mekah, keluar kota Madinah, karena kambingnya saking banyak. Jadi kalau di kampung kita bukan hanya di Lombok ngamunnya, tapi juga sampai ke Robacan, sampai ke atas Burigadi, karena saking banyaknya. Kemudian terjadi pada saat itu perubahan pada diri Abu Tha'labah ini. Beliau jarang lagi muncul untuk melakukan sholat jamaah di masjid. Sampai suatu saat ketika kambingnya sudah banyak, hartanya sudah banyak,
Maka datanglah Rasulullah ini mengingatkan bahwa harta yang dimiliki ini sudah waktunya untuk dikeluarkan zakat. Tapi Abu Salamah ini menunda-nunda. Ya ntar aja dah, kalau udah banyak. Ketika ditagih lagi ya nanti kalau sudah lebih banyak, karena kan sekarang baru sedikit. Tenang aja, ntar saya rapel. Biasanya kita pun banyak yang menunda-nunda seperti itu. Kalau punya duit, ntar dah saya mau kesono. Tapi kadang-kadang sampai ajal menemui kita juga tidak melaksanakan apa yang kita inginkan. Karena umur ini kita nggak tahu, ketika kita tunda-tunda, ketika kita menentukan suatu hari, tapi ketika Allah tidak menentukan, maka terjadilah kematian dan kita tidak punya kesempatan yang lain. Sampai Rasulullah meninggal, beliau pun tidak mengeluarkan zakat. Karena pada saat Rasulullah masih hidup, ketika terakhir diminta lagi, beliau masih menolak. Kemudian suatu saat beliau ini ingin membayar zakat. Dia menghadap Rasulullah, ya Rasul, saya sudah beberapa tahun ingin bayar zakat, tapi zakatnya ini tolak oleh Rasulullah. Jadi ketika dia sudah banyak, dia ingin bayar zakat, karena dari kemarin disuruh zakatnya susah, akhirnya ditolaklah zakat Abu Salamah ini. Sampai kemudian Rasulullah meninggal. Ketika Rasulullah meninggal, beliau masih hidup di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini, Abu Salamah ini datang menemui Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya ingin membayar zakat karena dulu pernah diminta oleh Rasulullah, dan sampai akhir hayat beliau saya tidak melakukan zakat yang diminta, dan ketika saya ingin mengeluarkan, Rasulullah menolak zakat perintah saya. Nah sekarang saya mau ngeluarin zakat itu. Tapi ketika itu pun Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalau Rasulullah saja menolak, bagaimana saya menerima zakat tersebut? Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ini pun menolak zakat dari Abu Salamah karena Rasulullah pernah menolak. Hingga beliau pun masih hidup pada pemerintahan Umar ibn Khattab. Ketika itu dia datang lagi kepada Khalifah Umar ibn Khattab untuk membayar zakat. Kemudian Umar ibn Khattab ini menjawab, kalau Rasulullah saja yang terbaik, beliau menolak zakatmu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun sebagai khalifah menolakmu, mana mungkin saya menerima zakat itu. Akhirnya amalnya zakatnya ini sudah tidak ada yang menerima lagi, lantaran beliau ini tidak pernah menunaikan haknya dari amal. Nah dari kisah ini kita bisa mengambil iktibar, bisa mengambil pelajaran. Pada saat kita dibutuhkan, pada saat kita ini masih bisa mengeluarkan sedekah, masih bisa mengeluarkan zakat walaupun sedikit, ketika orang lain masih ada yang menerimanya, maka keluarkanlah walaupun cuma sedikit. Kita mampu sedekah 20.000, maka keluarkan sedekah 20.000. Kita mampu mengeluarkan sedekah 50.000, maka keluarkan sedekah 50.000. Jangan sampai suatu saat walaupun infak atau sedekah yang kita keluarkan ini 50.000, 500.000, bahkan kita keluarkan 1 juta. Karena suatu saat ada suatu masa di mana ketika kita sedekah tidak diterima lagi. Orang udah gak butuh sedekah kita. Jadi sedekah pemberian itu biasanya lebih pas waktunya, walaupun sedikit, di mana pada saat itu sedang dibutuhkan. Kerudung lagi butuh duit 20.000 misalnya. Pada saat dia minta ada 20.000, senang nggak? Senang, karena memang dia butuh duit 20.000, kemudian dapat 20.000, senang. Besoknya dia udah gak butuh 20.000, ada yang nawarin 50.000 atau 100.000. Tentunya kesenangannya, gembiranya tidak seperti pada saat menerima 20.000 itu. Karena boleh jadi kemarin 20.000 itu sangat berharga, tetapi pada saat sekarang dia udah gajian, berarti 20.000-nya udah tidak berharga lagi. Duduk habis gajian, duduk.
Habis gajian misalnya berapa? 10 juta. Kayaknya 10 juta. Kalau megang 10 juta, duit 100 ribu itu udah gak ada harganya. Duit 500 ribu udah gak ada harganya. Kenapa? Karena dompetnya ada 10 juta. Tapi pada saat kita nggak megang sama sekali, di dompetnya kosong, duit 2.000 pun berharga. Coba kita lagi mentok ke Alfamart, kita belanja, duitnya habis, terus ada parkiran, cuma bayar 2.000, 2.000-nya nggak ada, kira-kira susah nggak? Wah, kita rasanya 2.000 aja itu sangat berguna. Kenapa? Karena pada saat itu 2.000 itu sangat dibutuhkan. Nah, jadi ada kesempatan, makanya kata Rasulullah, pergunakan masa sempatmu sebelum masa sempitmu. Kalau kita lagi luang, jangan sampai kita sia-siakan, nanti keburu waktu pada saat kita tidak sempat. Pada saat kita punya, jangan ditunda-tunda. Kita ada duit nih, pertabungan banyak, ada niat mau umroh, laksanakan aja. Karena kita nggak tahu umur kita. Karena banyak juga orang-orang yang sudah punya kemampuan, bahkan duitnya banyak, dia tunda-tunda, akhirnya tidak sampai juga berangkat, sampai meninggal. Dia tidak pernah melihat bagaimana luar biasanya Ka'bah yang ada di Masjidil Haram itu. Ini luar biasa. Walaupun tantangannya banyak, walaupun godaannya juga banyak. Nah, sekarang ini saya dapat informasi kemarin dari salah satu travel yang ada. Sekarang ini sangat mudah sekali untuk pemberangkatan umroh saat ini. Jadi hanya modal 750.000 itu sudah bisa berangkat umroh. Angsurnya persis sama dengan angsuran motor. Motor apa yang rada gedean itu? NMAX. Angsurannya sama dengan motor NMAX. Malah kalau NMAX itu DP-nya nggak mungkin 500.000, 700.000. Berapa DP NMAX sekarang? 3 juta. Nah, NMAX itu DP 3 juta, ngangsurnya sebulan berapa? 1 juta lebih nggak? Sampai nggak 1,5? Sampai. Nah, sekarang umroh itu 750.000 DP-nya, itu sebenarnya bukan DP, tapi untuk perlengkapan. Kemudian setelah pulang dari umroh bayar 1,5 sekian. Beda dikit lah, beda 100.000 atau beda 20 ribuan gitu. Terus kalau NMAX berapa tahun biasanya? 3 tahun. Ini pun selama 3 tahun. Jadi 750.000 kita berangkat umroh, kemudian pulangnya boleh bayar cicil selama 3 tahun. Itu angsurannya 1,5 lebih sedikit. Jadi luar biasa. Jadi sama-sama 3 tahun. Jadi kalau suami istri bisa punya modal 1,5, 1.500.000 berarti bisa berangkat berdua. Angsurnya berarti 3 juta. Kalau misalnya berapa 3 juta udah kayak angsur mobil bak saya, gitu kan? Mobil bak kan sekarang DP 5 juta, angsurannya sampai 3.500.000 sana. Kalau yang pickup Grand Max atau carry itu. Nah, jadi sekarang ini tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit pada saat kita ini punya niat. Mudah-mudahan niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, sesuatu yang sunnah ketika sudah dikatakan akan menjadi wajib.